untuk sio ular ini akan banyak ya, kita bilang orang pintar tapi kepintaran yang muncul, dan juga akan banyak orang-orang licik. Ada beberapa show nih ya yang biasanya akan kena dampak nih untuk di tahun 2025 ini ya, kita bilang yang kurang hoki ya. Kurang hoki itu terdiri dari satu, itu adalah sio babi ya, kedua itu sio ular, ketiga yang itu adalah sio monyet. Itu yang harus hati-hati untuk di tahun 2025 ini. Itu kan untuk pembersihan kayak gini kan tergantung diri sendiri ya, karena kan di tahun ini kan juga banyak masalah ya, kan rata-rata untuk dalam hal karir atau usahanya dia. Makanya untuk habis penggantian tahun ini jadi kita membersihkan diri lah untuk di tahun depan. Usia tahun 2024 tinggal 2 pekan lagi sebelum berganti menjadi tahun 2025. Secara umum, mendekati pergantian tahun masih akan banyak bencana yang terjadi, bahkan hingga menyeberang ke tahun berikutnya. Tapi yang perlu menjadi perhatian adalah menghadapi tahun 2025 yang merupakan tahun ular dengan unsur kayu. Sebab ular kayu bisa membawa keberuntungan bagi beberapa sio yang mengalami ciong. Maka sebelum memasuki tahun baru 2025, sejumlah ritual penting harusnya dilewati. Seperti yang dilakukan Jason dengan memandu banyak orang melakukan bersesuci di 7 sumur keramat. Lalu seperti apa jalannya prosesi pembersihan diri itu? Apa saja manfaat melakukan ritual tersebut? Segera saja berbenah sebelum tahun berganti, karena usia 2024 tinggal 2 pekan lagi sebelum berganti tahun baru 2025 yang merupakan tahun ular kayu. Kalau untuk sio ular ini akan banyak ya, kita bilang orang pintar tapi kepintaran yang muncul, dan juga akan banyak orang-orang licik. Tahun sio ular dengan unsur kayu memang harus banyak diwaspadai, terutama bagi sio-sio yang cenderung berbenturan dengan sio ular. Berapa show nih ya yang biasanya akan kena dampak nih untuk di tahun 2025 ini ya, kita bilang yang kurang hoki ya. Kurang hoki itu terdiri dari satu, itu adalah sio babi ya, kedua itu sio ular, ketiga yang itu adalah sio monyet. Itu yang harus hati-hati untuk di tahun 2025 ini. Yang paling parah kita bilang sio babi. Secara karakter, tahun 2025 akan didominasi oleh mereka yang sifatnya seperti ular. Kepintaran, tapi sesungguhnya penuh muslihat karena kata-katanya berbisa. Yang paling parah kita bilang sio babi yang harus agak diwaspada. Secara lebih rinci, Jason mengurai beberapa hal yang membuat 4 sio tidak beruntung. Tapi di antara sio mulai dari macan hingga babi, yang paling merana adalah pemilik sio babi. Sebab ketidakberuntungannya meliputi hampir semua hal. Yang kena ciong di tahun 2025 itu adalah sio macan. Yang harus dia diperhatikan adalah percintaannya dia sama kesehatan yang harus agak dijaga. Dan kedua itu adalah sio monyet ya. Sio monyet itu yang harus dia perhatikan adalah keuangan sama kesehatannya dia. Itu yang harus diperhatikan. Dan ketiga adalah sio ular. Sio ular itu yang harus diperhatikan adalah kesehatannya aja ya untuk sio ular. Dan terakhir adalah sio babi. Nah, sio babi itu dibilang paling pertama ya, dia merangkup semuanya dari antara keuangan, karir, percintaan sama kesehatan. Selain mereka yang kurang beruntung karena sionya ciong di tahun ular kayu, ada beberapa yang bergembira karena memiliki sio yang penuh hoki.
Ya, untuk di tahun 2025 ini sio yang beruntung ya, kalau Cece lihat itu adalah sio ayam, itu hoki ya, dan untuk keduanya itu adalah sio kerbau ya untuk di tahun 2025 ini, yaitu dibilang sio yang paling hoki lah, jadi kita nggak usah ambil banyak-banyak, jadi kita ambil sio ayam dan juga sio kerbau aja. Setidaknya ada 2 sio dalam pandangan Jason yang di tahun 2025 akan mendapatkan banyak keberuntungan. Untuk sio hoki untuk di tahun 2025 itu adalah sio ayam. Nah, ayam ini dia mendapatkan apa nih untuk di tahun depan, yaitu karirnya dia bagus, maju, keuangannya dia juga bagus, dan juga percintaannya dia bisa dibilang oke lah ya, dan juga untuk kesehatannya masih standar hitungannya. Dan kedua adalah sio kerbau. Nah, sio kerbau itu dalam hokinya apa? Dalam karirnya dia sama percintaannya itu yang paling bagus. Kalau untuk dalam keuangan sama kesehatan masih standar. Lalu apa yang bisa dilakukan agar mereka yang memiliki sio-sio kurang beruntung di tahun 2025 bisa selamat? Jadi gimana kita amal dan perbuatan kita ya, yang penting hitungannya kita banyak beribadah ya, tetap hitungannya beramal lah yang paling satu. Kita tidak usah memakai uang, tenaga juga udah termasuk. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri semua. Tahun 2025 yang segera datang memang diprediksi masih banyak tantangan, terutama bagi beberapa sio seperti sio babi. Maka selain memperbanyak amal ibadah, benarkah ada yang perlu dilakukan adalah mengikuti ritual pembersihan diri? Memang menghadapi tahun 2025 yang masih akan banyak dihiasi ketidakpastian, butuh bekal batin yang kuat. Itu kan untuk pembersihan kayak gini kan tergantung diri sendiri ya, karena kan di tahun ini kan juga banyak masalah ya, kan rata-rata untuk dalam hal karir atau usahanya dia. Makanya untuk habis penggantian tahun ini jadi kita membersihkan diri lah untuk di tahun depan. Dan yang dilakukan Jason adalah memimpin begitu banyak orang melakukan ritual pembersihan diri. Dimulai menjelang petang, upacara sakral ini baru selesai setelah mendekati tengah malam. Iya, dibilang untuk pembersihan terakhir lah untuk di akhir tahun ini. Tempat yang dipilih juga bukan sembarangan karena dilakukan di 7 sumur keramat di Wihara Gayatri Depok. Kayak tadi kan ada pembersihan itu kan, tadi Cece kan ada potong rambut, itu kita bilangnya untuk buang sial. Dan juga itu ada minyak tadi disemprotin ke kepala itu biar wangi gitu. Jadi untuk di tahun depan biar kita wangi ya, bersih. Untuk airnya kan biar kita itu bersih dalam tahun depan, biar semua rezeki lancar, apa yang kita kerjakan biar semuanya lancar. Menurut Jason, pembersihan ini penting, terutama untuk mereka yang memiliki sio tidak bagus di tahun 2025. 7 sumur di Wihara Gayatri Depok, Jawa Barat memang dikenal keramat. Selama ini banyak orang yang sengaja datang untuk melakukan ritual pembersihan diri. Ya, karena kan ini di tempat sini kan kayak 7 sumur ini kan dari konon dulu itu sangat bagus ya untuk membersihkan diri. Karena mata airnya itu sangat bersih dan jernih. Karena itu berasal dari alam. Jadi bukan dari air yang kotor atau apa, tapi air yang sangat jernih. Bagi Jason, pemilihan Wihara Gayatri sangat penting karena keberadaan 7 sumurnya yang tidak sembarangan. Secara spiritual, 7 sumur di Wihara Gayatri mempunyai kekuatan yang sangat tinggi, terutama untuk menghilangkan segala kekotoran batin. Satu demi satu, peserta mengikuti rangkaian upacara pembersihan diri. Dimulai dengan potong rambut. Jason terlihat menggunting beberapa helai rambut peserta pembersihan diri dengan teliti. Setelah dipotong rambutnya, peserta dibasuh dengan air keramat di sumur pertama Wihara Gayatri. Setelah itu, secara berurutan, mandi di 7 sumur hingga melakukan ritual terakhir berendam di kolam keramat. Yang penting kita
berpikiran positif, semoga dari melewati mandi 7 sumur ini ada perubahan yang signifikan ya. Mudah-mudahan kita berpikiran positif aja sih. Tapi benarkah setelah mandi di sumur keramat Wihara Gayatri, semua siap menghadapi tahun 2025 yang penuh tantangan? Prosesi pembersihan diri terus berlangsung hingga menjelang tengah malam. Semua mengikuti urut-urutan ritual dengan tertib hingga selesai melakukan mandi kungkum atau berendam di sumur keramat Wihara Gayatri. Nah, ini untuk acara ini kita ada pemandian. Jadi pemandian ini bermacam-macam manfaatnya nih. Untuk membersihkan diri, untuk keberuntungan, untuk pasangan dan lain-lain, bermacam-macam juga tergantung dari niat kita kesini mau apa gitu. Sejumlah peserta pembersihan diri mengungkapkan rasa optimisnya menghadapi tahun 2025. Mereka juga merasa tenang, bahkan sembuh dari sakit setelah mengikuti upacara pembersihan diri. Tadi kan aku vertigo ya sebelum kesini, kayak kelenjengan. Tapi bener loh, ini kayak percaya nggak percaya tuh aku jadi seger banget tuh, pusingnya hilang. Tidak hanya merasa sembuh seusai mengikuti prosesi pembersihan, semua berharap noda batin di tahun 2024 bisa dibasuh dan luruh oleh air suci yang diyakini memiliki kekuatan membersihkan diri. Jadi paling beberapa energi-energi kotornya keluar, jadi pasti ada efek-efek samping tertentu gitu. Sebagai ritual sakral, bersesuci di 7 sumur keramat Wihara Gayatri juga memiliki efek-efek tertentu. Selain memberi pengalaman spiritual yang membuat merinding. Tadi sempat merinding terus apa ya? Tiba-tiba kayak itu malah sedih ya. Nggak tahu, tiba-tiba datang aja kayak semilir merinding, terus perasaannya nggak tahu kayak sedih banget. Mudah-mudahan abis ini jadi bahagia. Tahun 2024 memang segera berakhir. Yang harus dilakukan adalah membekali diri sebelum memasuki tahun baru 2025. Salah satunya dengan bersesuci, membersihkan seluruh kekotoran yang menempel di dalam jiwa dan raga, agar memiliki ketangguhan dalam menghadapi segala kemungkinan buruk di tahun depan.